Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oke, di video kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sebenarnya umum terjadi di kalangan masyarakat, yaitu gout arthritis atau di kalangan masyarakat kita biasa dikenal dengan istilah asam urat. Nah, di sini kita nanti akan belajar sebenarnya apa itu gout arthritis dan juga bagaimana etiologi serta patofisiologinya dan diagnosisnya nanti akan seperti apa, serta tata laksananya yang bisa kita lakukan nanti bagaimana, insya Allah akan kita pelajari bersama-sama di sini. Oke, langsung saja ya. Jadi, pertama kita akan belajar tentang definisinya terlebih dahulu. Apa itu gout arthritis atau yang biasa dikenal dengan asam urat, penyakit asam urat. Jadi secara definisi, gout arthritis itu merupakan kondisi inflamasi sendi kronis akibat adanya penumpukan atau deposisi dari kristal monosodium urat pada daerah sendi, tulang, serta jaringan lunak. Nah, jadi gout arthritis ini sebenarnya adalah bentuk inflamasinya dari penumpukan si asam urat atau monosodium urat ya. Lebih tepatnya kita menyebutnya monosodium urat. Walaupun memang sebenarnya yang dihasilkan nantinya itu awalnya adalah asam urat. Jadi kita lihat langsung dari etiologinya. Jadi secara etiologis, gout arthritis ini ditimbulkan karena adanya hiperuresemia atau kadar serum asam urat yang tinggi dalam darah, yaitu menurut ini saya ambil sumbernya itu dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia tahun 2018 di buku pedoman diagnosis dan pengelolaan gout. Di sana disebutkan bahwa hiperurisemia, kriteria disebut sebagai hiperurisemia itu ketika kadar serum asam urat seseorang itu lebih dari 6,8 mg per desiliter. Walaupun ada ya beberapa referensi yang menyatakan bahwa laki-laki dikatakan hiperurisemia ketika kadar asam uratnya itu di atas 7, sedangkan perempuan di atas 6 gitu. Jadi ini saya ambil dari ini sumbernya Pedoman Diagnosis dan Pengelolaan GOUT dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia 2018. Oke, lanjut. Jadi karena terjadi hiperurisemia atau kadar asam urat yang tinggi dalam darah, nantinya akan terjadi kejenuhan dari serum asam urat itu sendiri. Nah, asam urat ketika dia dalam pH fisiologis atau pH netral ya, pH fisiologis itu pH-nya sekitar 7 atau lebih sedikit. Nah, di pH netral, si asam urat ini berada dalam bentuk monosodium urat dan ini yang banyak beredar dalam darah. Jadi, asam urat ini dalam pH netral dia menjadi monosodium urat, jadi bentuk kristalnya, yaitu kristal monosodium urat. Nah, ketika um, terjadi penumpukan atau banyak deposisi dari kristal monosodium urat ini, maka dia akan mengendap di daerah persendian. Nah, karena dia mengendap di daerah persendian, nantinya sistem imun kita itu akan menganggap dia itu sebagai benda asing. Jadi, akan difagositosis, lalu akan menimbulkan terjadinya inflamasi. Nah, karena terjadinya inflamasi akibat deposisi atau penumpukan dari kristal monosodium urat inilah yang disebut dengan gout arthritis. Jadi, ini ada salah satu gambar gitu yang bisa saya ambil sebagai contoh. Ini adalah bentuk dari monosodium urat, kristal monosodium urat. Jadi dia bentuknya seperti jarum gitu. Nah, dia akan mengendap di daerah persendian, biasanya di daerah metatarsophalangeal itu ya, di daerah sini, daerah persendian jempol kaki itu yang biasanya banyak terjadi. Terjadi gout arthritis itu paling umum terjadinya di sana. Selanjutnya, kita akan belajar tentang patofisiologinya. Nah, jadi di sini kita akan jelaskan dulu melalui bagan dan nanti kita akan melihat bagaimana reaksi dari katabolisme purin itu sendiri sehingga dia bisa menyebabkan um, penumpukan atau kristalisasi dari asam urat itu sendiri. Oke, yang pertama jadi awal mulanya itu dari purin. Nah, purin ini sebenarnya
Memang sudah ada dalam tubuh kita, karena memang basa purin itu merupakan basa nitrogen penyusun dari RNA atau DNA sel. Jadi purin itu bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri dari proses degradasi dari RNA atau DNA sel atau dari intake makanan, dari diet yang kita makan. Misalnya, kita makan makanan yang banyak mengandung inti sel. Contohnya seperti jeroan, seperti hati, empela, atau mungkin otak, usus, dan lain-lain ya. Pokoknya yang banyak mengandung inti sel, jeroan itu dia juga banyak mengandung basa purin ini. Nah, basa purin ini nantinya dia akan mengalami metabolisme, akan mengalami reaksi tertentu dalam tubuh kita, dia akan dirubah menjadi hiposantin. Oke, setelah dia menjadi hiposantin, nanti dia akan dioksidasi dengan bantuan enzim santin oksidase. Hiposantin ini akan dioksidasi menjadi santin, lalu akan mengalami oksidasi lanjutan oleh enzim yang sama, oleh bantuan enzim yang sama, yaitu santin oksidase menjadi asam urat. Nah, sebenarnya asam urat ini dia itu bisa dikeluarkan bersama urin melalui ginjal. Akan tetapi, ketika kadarnya terlalu berlebihan atau terlalu banyak, atau mungkin terjadi kerusakan dari ginjal, otomatis nanti akan terjadi gangguan, sehingga dia ada yang tidak dikeluarkan atau tidak bisa dikeluarkan. Nah, otomatis terjadi penumpukan asam urat. Nah, asam urat ini dalam tubuh kita, dia berada dalam bentuk monosodium urat. Nah, si monosodium urat ini yang mengalami kristalisasi. Sedangkan kristalisasi itu sendiri dia juga dipengaruhi oleh pH dan suhu. Dia dipengaruhi oleh pH rendah dan juga suhu rendah. Nah, ketika pH-nya rendah, dia akan lebih mudah mengalami kristalisasi, akan lebih mudah mengkristal. Nah, di mana tempat-tempat yang dia memiliki pH rendah? Contohnya misalnya terjadi di tubulus. Jadi di tubulus ginjal ya. Jadi oleh karenanya, orang-orang yang dia juga mengalami hiperuresemia, mengalami asam urat, nanti pada akhirnya komplikasinya adalah mereka juga bisa mengalami gagal ginjal karena si asam urat ini dia mohon maaf monosodium urat ini dia ketika pH rendah, di pH rendah dia akan lebih mudah mengkristal. Jadi ketika dia berada di ginjal, dia akan menyebabkan terbentuknya kristal atau batu ginjal. Nah, otomatis nanti juga akan menyebabkan ginjal bekerjanya lebih keras dan juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, selain itu, selain dipengaruhi oleh pH yang rendah, si kristalisasi asam urat ini juga dipengaruhi oleh suhu yang rendah. Nah, suhu yang rendah ini biasanya umum terjadi di daerah-daerah kaki, ujung misalkan jempol kaki begitu. Jadi di sana itu daerah-daerah yang memiliki suhu rendah. Makanya sering kita temukan orang-orang yang menderita asam urat gitu ya, biasanya terjadinya di daerah persendian kaki, utamanya di jempol kaki begitu. Nah, karena terjadi penumpukan kristalisasi dari monosodium urat ini tadi di daerah persendian, dia kan dianggap asing oleh sistem imun tubuh kita, sehingga dia difagositosis. Kristal tersebut difagositosis oleh leukosit. Nah, fagositosis kristal oleh leukosit. Setelah difagositosis, otomatis nanti dia akan eh, menghasilkan inflamasi atau peradangan serta kerusakan jaringan. Nah, itulah peradangan akibat penumpukan dari monosodium urat itu yang disebut dengan gout arthritis, begitu. Oke, jadi sekarang kita masuk di proses katabolisme purin. Jadi memang katabolisme purin ini sangat berhubungan dengan terjadinya gout arthritis. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya purin itu bisa didapatkan dari atau bisa dikatakan seperti ini, purin itu merupakan penyusun dari RNA atau DNA sel. Dan dia bisa dihasilkan atau didapatkan dari proses degradasi dari RNA atau DNA sel kita sendiri atau dari intake makanan yang kita makan. Nantinya misalkan kita banyak makan makanan yang mengandung inti sel, di dalamnya juga terdapat DNA yang ketika dia di metabolisme, di katabolisme, dia nantinya hasilnya juga akan menghasilkan purin, basa purin gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat reaksinya.
Jadi awalnya ATP dan juga GTP itu nanti sebelum AMP ini ya, ATP dan juga GTP itu nanti akan difosforilasi sehingga dia menghasilkan AMP. Jadi AMP di sini dia dihasilkan dari proses defosforilasi atau penghilangan gugus fosfat dari ATP. Kebetulan di sini reaksinya mohon maaf tidak saya cantumkan begitu. Di sini langsung AMP. Nah, oke. Setelah ATP mengalami defosforilasi menjadi AMP, penghilangan gugus fosfat, selanjutnya AMP ini dia mengalami deaminasi atau pelepasan gugus amin menjadi IMP, inosin monofosfat. Nah, ketika dia telah mengalami deaminasi menjadi inosin monofosfat, selanjutnya si IMP ini dia mengalami eh, defosforilasi begitu oleh nukleotida spesifik, dia menghasilkan inosin. Sebenarnya di sini ada reaksi juga di sini dari IMP, dia mengalami defosforilasi, penghilangan gugus fosfat, lalu dia menjadi inosin sebelum dia menjadi hiposantin. Nah, ketika dia telah mengalami defosforilasi, lalu dia menjadi inosin, kemudian inosin nantinya dia akan dipecah. Jadi inosin itu nanti dia dipecah sehingga terpotong. Jadi gugus ribosanya ini, gula ribosanya, dia akan terpisah. Tadi kan ini defosforilasi ya, jadi gugus fosfatnya tadi sudah hilang ketika dia menjadi inosin. Nah, ribosa ini dia akan terpecah begitu ya, dia akan dipecah dengan basa purin dan juga ribosanya akan terpisah sehingga terbentuk hiposantin. Oke. Nah, hiposantin ini selanjutnya dia mengalami oksidasi dengan bantuan santin oksidase, dia akan menghasilkan santin dan juga H2O2 atau hidrogen peroksida nantinya. Nah, santin ini selanjutnya dia akan mengalami oksidasi lanjutan. Dengan adanya santin oksidase akan berubah menjadi asam urat. Nah, ketika si santin ini telah dioksidasi menjadi asam urat, dia bisa dilepaskan melalui urin. Nah, asam urat ini misalkan dalam keadaan yang berlebih ya, dia itu nantinya akan terdeposisi atau mengalami penumpukan di dalam darah. Nah, jadi asam urat ini kan sebenarnya dia punya pKa 5,4 ya. Jadi dia rendah sebenarnya, dia merupakan asam. Tetapi pada pH fisiologis dia akan berubah menjadi bentuk ionnya. Dia akan berubah menjadi bentuk ionnya dan juga urat ini dalam darah kita dia itu akan berada dalam bentuk natrium urat atau monosodium urat. Nah, si monosodium urat inilah yang akan menjadi bentuk kristal dan juga yang akan mengendap di daerah sendi, tulang, dan juga jaringan lunak lainnya yang menjadi faktor risiko atau penyebab terjadinya gout arthritis. Oke, ini penjelasan tentang tadi purin berasal dari RNA dan juga DNA sel. Jadi ketika kadar asam urat itu dia meningkat ketika terjadi juga peningkatan dari adenin dan guanin. Nah, peningkatan adenin dan guanin ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya terjadi ketika adanya degradasi sel dalam tubuh, misalnya terlalu banyak degradasi sel dalam tubuh atau mungkin asupan makanan hewani yang banyak mengandung inti sel. Nah, sebenarnya di sini yang perlu kita perhatikan, jadi pada tubuh sebagian besar mamalia, sebenarnya asam urat ini akan diproses lebih lanjut dengan cara oksidase dengan enzim urikase menjadi alantoin. Nah, alantoin ini yang dia lebih mudah larut dalam air, jadi lebih mudah dilepaskan melalui urin. Nah, alantoin ini dia mudah larut dalam air sehingga dengan mudah bisa dibuang melalui ginjal. Nah, defisiensi dari urikase sendiri itu nantinya juga
otomatis akan meningkatkan kadar asam urat. Nah, sedangkan manusia itu ternyata dia tidak punya enzim urikase, sehingga ya kalau memang misalkan kadar asam uratnya berlebih, masih belum bisa si asam urat itu dirubah menjadi alantoin untuk dieskresikan melalui ginjal. Oke, selanjutnya adalah fase dari gout arthritis. Nah, fase dari gout arthritis sendiri ada 4 ya. Yang pertama adalah hiperuremia. Di sini asimptomatik, artinya tidak timbul gejala. Jadi iya, seseorang yang mengalami hiperuremia atau kadar asam urat yang tinggi itu memang tidak sadar, mereka tidak menyadari karena memang tidak timbul gejala, masih belum timbul gejala. Nah, selanjutnya baru ketika memang kadar asam uratnya sangat tinggi, terjadi deposisi atau penumpukan yang berlebihan, ketika setelah terjadi inflamasi, otomatis dia akan memasuki fase flare akut. Oke, ini yang tadi yang nomor satu. Yang kedua, fase flare akut atau serangan artritis gout. Nah, baru disinilah ini terjadi gejala serangan artritis gout akut yang pertama dan paling sering mengenai sendi metatarsopalangeal atau MTP. Ini merupakan sendi pertemuan antara metatarsal atau tulang panjang kaki yang tadi dengan palang atau tulang pertama ibu jari jempol kaki ya. Nah, kejadian itu banyak terjadi yaitu kasusnya sekitar 80-90%. Kebanyakan terjadinya di daerah MTP ini. Nah, yang biasanya di dunia medis itu disebut dengan podagra. Nah, kalau pada fase flare akut ini biasanya eh, serangannya itu tiba-tiba, onset serangannya tiba-tiba. Misalkan malamnya itu dia tidak terasa apa-apa, baru pagi tiba-tiba muncul serangan dari arthritis gout ini. Nah, dia akan mengalami eritema, lalu biasanya di daerah MTP yang terjadi podagra itu hangat, bengkak, dan juga nyeri. Nah, setelah flare akut, nanti dia akan memasuki fase interkritikal. Ketika misalkan lebih parah gitu, dia akan memasuki fase interkritikal. Nah, di fase interkritikal ini merupakan fase interval antara flare akut dan juga gout kronik. Jadi, ini merupakan uh, gejala yang akan timbul sebelum gout kronik. Jadi, serangan artritis akut kedua yang dapat dialami dalam 6 bulan sampai 2 tahun setelah serangan pertama. Nah, serangan ini biasanya dia itu intervalnya atau serangannya itu lebih pendek dan juga lebih berat, begitu. Jadi kalau yang interkritikal itu dia mengalami serangan berulang tapi waktunya tidak menentu. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah gout kronik. Jadi artritis gout kronik ini ditandai dengan inflamasi pada sendi yang disertai destruksi kronis pada sendi-sendi yang mengalami serangan artritis akut. Jadi memang sudah terjadi kerusakan begitu ya di daerah-daerah yang mengalami deposisi dari monosodium urat ini. Jadi pada pemeriksaan fisik nanti akan dijumpai deformitas sendi dan juga ada topus. Nah, topus pada jaringan. Biasanya kalau misalkan memang sudah terjadi gout kronik dan sudah tidak bisa diobati dengan menggunakan obat-obat yang diminum gitu ya, biasanya memang harus dilakukan surgery atau pembedahan gitu ya. Ini terjadi biasanya karena ya memang pengobatannya pasien misalnya tidak terobati dengan baik dan artritis gout kronis ini dia berkembang dalam 5 tahun dari onset pertama artritis gout akut begitu. Oke, selanjutnya adalah faktor resiko dari gout arthritis itu sendiri. Jadi, gout arthritis itu dia bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor ya. Salah satunya misalkan kadar asam urat yang tinggi. Jadi kasus sekitar 15-20% kasus itu memang disebabkan karena ini kadar asam urat yang tinggi. Bisa karena intake makanan atau mungkin degradasi sel yang berlebihan karena faktor-faktor penyakit lain gitu. Overproduksi asam urat dalam tubuh gitu. Jadi ya ini berhubungan dengan intake makanan juga dan juga degradasi sel. Selain itu juga karena penyakit ginjal, misalkan seseorang itu mengalami kerusakan ginjal misalnya. Nah, otomatis itu juga akan berpengaruh terhadap ekskresi dari asam urat itu sendiri, maka ekskresinya akan terhambat sehingga terjadi penumpukan asam urat di dalam tubuh. Selain itu juga bisa jadi karena kelainan genetik atau keturunan. Nah, ternyata wow, gout arthritis ini ternyata bisa karena keturunan ya. Jadi misalnya nih,
adanya kelainan genetik yang menyandi sintesis protein transporter dari asam urat pada ginjal. Jadi ada urat 1 dan juga GLUT9 ini dia mengalami kelainan genetik gitu sehingga dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Atau mungkin terjadi abnormalitas pada enzim fosforibosil pirofosfat dan juga defisiensi dari enzim hiposantin guanin fosforibosil transferase. Nah, ini enzim-enzim yang membantu untuk metabolisme dari asam urat itu sendiri sehingga dia bisa diekskresikan gitu. Nah, selain itu juga ada kemoterapi dan juga terapi radiasi. Ini hubungannya dengan kerusakan sel ya. Biasanya ketika dilakukan kemoterapi dan juga terapi radiasi memang terjadi degradasi sel juga di sana. Terus konsumsi alkohol. Nah, konsumsi alkohol itu juga bisa menyebabkan asam urat karena ya memang dia juga mengandung purin gitu. Lalu adanya penyakit penyerta, misalnya obesitas, hipertensi, atau ada efek samping obat, itu juga bisa jadi hiperlipidemia dan juga diabetes mellitus. Nah, ini nanti bisa kita pelajari semua seperti apa, kok bisa ada penyakit penyerta bisa menyebabkan gout arthritis, itu bisa kita pelajari mekanismenya. Oke, selanjutnya adalah kita belajar tentang klasifikasi dari gout arthritis. Jadi, gout arthritis itu dia dibagi menjadi 2 ya, secara garis besar. Ada gout primer dan juga gout sekunder. Kalau gout primer dia itu idiopatik, artinya memang belum diketahui secara pasti gitu ya. Diduga dia berkaitan dengan faktor genetik yang menyebabkan gangguan metabolisme, misalnya mengakibatkan meningkatnya produksi asam urat atau bisa juga diakibatnya kurangnya pengeluaran asam urat seperti yang dijelaskan tadi, misalnya ada eh, mutasi sehingga terjadi faktor genetik ya turunan dari misalnya protein-protein transporter atau mungkin enzim-enzim sintesis enzimnya tidak sesuai begitu. Jadi karena faktor genetik. Yang kedua, gout sekunder. Jadi kalau gout sekunder ini memang terjadi karena peningkatan produksi asam urat karena diet atau nutrisi, yaitu konsumsi makanan dengan kadar protein tinggi. Nah, ini yang sering terjadi ya di kalangan masyarakat kita gitu. Nah, selanjutnya adalah tanda dan gejalanya. Jadi bagaimana ketika seseorang itu mengalami gout arthritis. Jadi manifestasi klinis atau yang muncul itu biasanya secara klinis untuk yang khas ya atau yang klasik biasanya itu terjadi nyeri tiba-tiba dan parah pada sendi. Biasanya terjadinya di tengah malam atau dini hari karena mungkin suhunya yang rendah gitu ya. Jadi lebih mudah terjadi proses kristalisasi sehingga otomatis terjadi penumpukan di sendi sehingga terjadi nyeri itu tadi. Nah, rasa nyeri di sendi ini dia nanti misalkan kita sentuh gitu ya, itu akan terasa hangat saat disentuh dan juga terlihat merah atau ungu disebut dengan kalau misalkan di daerah jempol seperti ini ya, itu disebut dengan podagra. Nah, kekakuan pada sendi, misalnya terjadi kekakuan pada sendi, misalnya pada daerah-daerah sendi lutut, misalnya itu susah untuk digerakkan. Nah, itu sehingga terjadi keterbatasan gerak. Nah, itu bisa bisa juga menunjukkan manifestasi klinis dari gout arthritis ini sendiri. Durasi nyerinya biasanya 8 sampai 12 jam. Nah, sendi-sendi yang sering terkena misalnya sendi jempol kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, dan juga jari-jari tangan. Nah, di daerah-daerah yang memang eee, suhu darahnya itu rendah di daerah-daerah itu. Nah, biasanya juga ada demam gitu ya, ada demam karena ya ada inflamasi itu tadi, maka respon tubuh kita terjadi demam. Nah, serangan pertama pada pria itu biasanya pada usia 40 sampai 60 tahun, sedangkan pada wanita itu lebih lama ya, biasanya terjadi ketika menopause karena terjadinya eh apa istilahnya itu ya. Intinya ketika terjadi menopause itu dia lebih mudah gitu terserang asam urat karena ada metabolisme tertentu, saya kebetulan lupa namanya. Jadi, nah kalau misalkan serangannya itu berulang berulang serangan akut, maka itu bisa kita sebut sebagai gout kronik gitu. Dan juga biasanya kalau gout kronik dia terjadi destruksi sendi, durasinya lama dan juga timbul topi. Topi itu seperti ini ya. Jadi kalau misalkan manifestasi yang atipikal atau yang tidak lazim nih, biasanya kalau biasanya kan biasanya terjadi di usia 40 ke atas gitu ya, entah itu laki-laki ataupun wanita misalnya. Tapi di manifestasi yang tidak lazim misalnya, itu juga bisa si gout arthritis ini terjadi gejala awalnya itu sebelum usia 25 tahun. Faktornya banyak, bisa terjadi karena banyak hal. Nah,
Lalu perjalanan klinisnya dia cepat biasanya. Dan biasanya terjadi pada pasien transplant jantung dengan imunosupresan seperti siklosporin misalnya. Lalu terjadi topus lebih cepat, sekitar 1 sampai 4 tahun sudah terjadi topus, dan terjadi pada wanita premenopause karena ada gangguan ginjal, tiasi, dan juga eh, mohon maaf, maksudnya ini terjadi misalkan karena ada gangguan ginjal, tiazid, dan juga misalkan karena ada faktor genetik sehingga terbentuklah manifestasi yang tidak lazim gitu. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini bentuk ronsennya seperti ini, dan juga ini gambar-gambar bagaimana seseorang yang mengalami good arthritis. Ini terjadi podagra dan juga sudah ada yang mengalami topus. Ini contoh gambar dari penumpukan dari kristal asam monosodium urat itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke case gitu ya, ke sebuah kasus. Di sini ada contoh kasus, jadi saya ambil sumbernya dari case file biokimia edisi kedua dari bukunya Toy dan kawan-kawan. Oke, jadi di buku tersebut dituliskan atau dikisahkan gitu ya, case-nya itu ada seorang laki-laki, dia berusia 46 tahun, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada jari kaki kanan yang parah. Oke, rasa nyeri timbul ketika ia bangun di pagi hari dengan nyeri parah di jempol kaki kanan. Oke, kita catat ya. Jadi pertama terjadi nyeri di jari kaki kanan yang parah, lalu dia nyeri parahnya di jempol kaki kanan, di jempol. Oke, lalu pasien ketika ditanya apakah mungkin pernah terjadi cedera atau mungkin pernah jatuh, ternyata pasien menyangkal adanya trauma pada jari kaki dan tidak ada riwayat nyeri pada sendi lain sebelumnya. Jadi nyerinya hanya di jempol kaki kanan aja. Oke. Nah, di sana dia juga bercerita, si pasien ini dia berkata bahwa dia banyak minum bir dengan teman-temannya semalam. Sebelumnya dia banyak minum bir. Nah, pada pemeriksaan ditemukan suhunya, ketika diperiksa suhunya ternyata mengalami demam. Di sini kita lihat, bisa kita lihat karena suhunya tinggi, 38,2 derajat Celcius. Dan jempol kakinya bengkak, hangat, dan juga memerah. Wah, ini yang kita sebut dengan podagra itu tadi, bisa kita sebut podagra. Nah, dari sini mungkin kita bisa mendiagnosis bahwa mungkin Pak bisa bisa jadi pasien ini mengalami gout arthritis. Lalu di sini diceritakan bahwa diambil cairan sinovialnya, lalu dicek lab, ternyata benar hasilnya menunjukkan adanya kristal berbentuk batang atau jarum yang berefringen negatif di bawah polarisasi mikroskopi yang menunjukkan asam urat atau monosodium urat itu tadi. Nah, otomatis ya memang betul didiagnosis dia mengalami gout arthritis. Nah, oke, bagaimana proses diagnosisnya? Bagaimana kita mendiagnosisnya? Mungkin alur pikirnya seperti apa? Akan kita bahas ini setelah ini. Oke, jadi ini diagnosisnya, diagnosis dari GOUT. Jadi GOUT itu kan dia terjadi awalnya karena hiperuremia atau kadar asam urat yang tinggi. Nah, hiperuremia ini dia itu asimptomatis. Jadi dia sebenarnya tidak eh, menunjukkan gejala, belum menunjukkan gejala ketika awal. Jadi ketika asam urat serum itu di atas 6,8 mg per desiliter, dia bisa saja tidak menimbulkan gejala. Atau ada juga hiperuremia yang dia sudah simptomatis atau menunjukkan gejala. Gejalanya apa? Misalkan muncul podagra tadi, seperti kasus pada pasien, muncul podagra. Nah, ketika si eh, seseorang yang mengalami hiperuremia atau sudah muncul gejala berupa podagra misalnya, sudah muncul manifestasi klinis begitu, ketika simptomatis, bisa jadi atau kita bisa mendiagnosa itu merupakan gout arthritis dengan dasar bahwa ketika kita periksa cairan sinovialnya, di sana ditemukan adanya kristal monosodium urat pada cairan sendi. Nah, gout arthritis sendiri itu ada yang arthritis gout akut dan juga gout kronis. Kalau dia disebut sebagai arthritis gout akut ketika serangannya baru atau pertama kali gitu ya. Jadi seperti pasien tadi misalkan dia pertama kali nih mengalami nyeri pada bagian jempol sendi jempol kaki kanannya. Nah, misalkan baru pertama kali itu berarti ya dia gout arthritis akut. Eh, Sedangkan misalnya seorang itu sudah mengalami gout arthritis berkali-kali sebelumnya. Nah, itu dia tergolong gout kronis. Biasanya ditunjukkan dengan adanya topus dan juga sakitnya itu sudah lama dan juga biasanya terjadi destruksi sendi atau kerusakan dari jaringannya karena memang terlalu banyak deposisi dari monosodium uratnya.
Nah, apabila misalkan di sana ditemukan monosodium urat pada cairan sendi, tetapi ditemukan pada sendi yang tidak mengalami radang misalnya, tapi dia sebelumnya sudah pernah mengalami arthritis gout, maka dia masuk ke dalam fase intercritical gout arthritis, begitu. Nanti ini akan berhubungan dengan bagaimana tata laksana kita ketika ada beberapa pasien yang mengalami gout arthritis dengan fase yang berbeda-beda, gitu. Oke, ini untuk kriteria diagnosisnya, ini dari saya ambil tabel dan juga bagan ini dari sama sumbernya yaitu Perhimpunan Reumatologi Indonesia 2018 pada buku Pedoman Diagnosis dan Pengelolaan GUT. Mungkin nanti akan saya cantumkan, bisa teman-teman baca sendiri, akan saya cantumkan di deskripsi box link untuk buku tersebut ya. Jadi mungkin bisa membantu teman-teman untuk dibaca sendiri. Oke, jadi nanti di sini ada beberapa kriteria dan juga ada skornya. Jadi ketika dia masuk pada skor tertentu, maka dia dikatakan sebagai good arthritis gitu. Jadi ada skornya masing-masing gitu. Mungkin cara bacanya seperti itu. Nanti bisa teman-teman baca sendiri. Nah, selanjutnya adalah komplikasinya. Bagaimana nih ketika seseorang mengalami gout arthritis yang misalkan terlalu lama dan juga pengobatannya misalkan tidak benar, otomatis yang pertama akan terjadi gout kronik bertopus. Nah, ketika dia terjadi gout kronik bertopus ini nantinya akan mengalami komplikasi yaitu terjadinya destruksi sendi atau kerusakan jaringan, itu pasti. Yang kedua, nefropati gout kronik. Jadi karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya asam urat itu juga bisa mengendap di ginjal. Ketika dia misalkan berlebihan pengendapan asam urat, terjadi pengendapan berlebihan dari asam urat dalam tubulus ginjal, maka akan terbentuk mikrotopi yang menyumbat dan merusak glomerulus sehingga bisa bisa jadi nanti akan terjadi nefropati gout kronik ini, atau nanti parahnya juga bisa menyebabkan gagal ginjal. Batu ginjal jelas ya, terjadi pembentukan massa keras seperti batu di dalam ginjal yang menyebabkan nyeri, pendarahan, dan juga penyumbatan aliran kemih atau infeksi begitu. Tapi kalau misalkan kita sudah merasa sakit asam urat misalnya ya, misalnya kita sudah pernah merasakan gitu dan memang diperiksa hiperuremia ya mungkin lebih baik kita cepat melakukan pengobatan dan juga dietnya mungkin lebih diperbaiki lagi supaya tidak menimbulkan komplikasi seperti yang sudah disebutkan. Nah, selanjutnya adalah penata laksanaan dari GOUT itu sendiri. Jadi, sebenarnya untuk pengobatan utama dari GOUT itu yang pertama adalah pasti mengurangi peradangan dan mengkontrol dari kadar asam urat dalam darah. Nah, terapinya itu bisa ada dua, misalnya digolongkan dua ya. Ada memang terapi yang non farmakologi, ada juga yang terapi yang farmakologi. Kalau misalkan nih seseorang yang dia mengalami gout arthritis, tapi misalkan kalau mungkin hiperuricemia aja ya, misalkan orang mengalami hiperuricemia misalnya, eh, maka ya kita harus mengedukasi, misalkan non farmakologinya kita harus mengedukasi pasiennya terlebih dahulu. Kita kasih tahu misalkan kadar asam uratnya tinggi, maka pasien tersebut harus eh, apa ya, dietnya diperbaiki lagi, misalnya dengan tidak mengkonsumsi alkohol, tidak mengkonsumsi jeroan, seafood, dan juga daging merah. Pokoknya banyak makan makanan yang mengandung inti sel itu dikurangi begitu atau mungkin ya jangan terlebih dahulu gitu. Lalu anjuran minum air putih yang banyak. Jadi untuk membantu proses sekresi dari metabolisme katabolisme purin. Lalu pola hidup sehat ya seperti olahraga itu juga sangat membantu. Lalu misalkan di daerah misalkan dia sudah terjadi inflamasi begitu ya, maka bisa dikompres dengan air hangat untuk melancarkan sirkulasi sehingga mengurangi nyerinya. Misalkan itu gout arthritis-nya masih belum parah. Tapi misalnya tapi ya kita juga bisa memberikan terapi farmakologi. Selain non farmakologi, kita juga bisa memberikan terapi farmakologi, misalkan dengan memberikan obat-obat anti peradangan atau inflamasi dan juga penurun dari asam urat. Misalnya, ini untuk anti inflamasinya ada steroid, golongan steroid seperti prednisolon, metilprednisolon, atau NSAID seperti ibuprofen, naproxen, diclofenac, indomethacin, lalu ada juga kortikotropin dan juga ada kolpisin. Nah, sedangkan untuk yang mengkontrol asam uratnya sendiri, di sini ada santin oksidase inhibitor. Jadi tadi kan purin ketika dia dipecah menjadi hiposantin, lalu dia
mohon maaf bukan dipecah, purin tadi purin menjadi hiposantin, lalu hiposantinnya dia dioksidasi menjadi santin, santin dioksidasi menjadi asam urat, itu kan oleh enzim santin oksidase. Jadi di sini kita mencoba untuk menghambat atau menginhibisi kerja dari enzim tersebut. Jadi ada obat-obatan itu yang bekerja dengan mekanisme itu. Contohnya adalah nih santin oksidase inhibitor. Misalnya allopurinol, febuxostat, ini yang biasa kita temukan, febuxostat. Lalu ada juga urikosurik. Misalnya ketika urikosurik ini dia bisa membantu untuk pelepasan asam urat itu sendiri, juga enzim-enzim urikase misalnya peglotikase. Tapi biasanya yang memang sering digunakan itu adalah dengan mekanisme penghambatan dari santin. Kalau enzimnya dihambat nanti otomatis ya tidak akan, kalau kerja enzimnya dihambat untuk merubah, otomatis nanti ya tidak akan terbentuk asam urat itu. Nah, ini tata laksananya yang di tabel di Perhimpunan Reumatologi Indonesia di buku pedomannya. Ini nanti bisa teman-teman baca sendiri juga. Nanti misalnya pilihan terapinya ini tergantung dari serangannya, ada juga jumlah sendi yang terlibat dan lamanya serangan. Terus kita juga harus memperhatikan misalnya seseorang itu juga dia menderita misalnya penyakit lain, misalnya ada gagal ginjal berat misalnya, otomatis ya kita harus menghindari obat-obatan golongan kolkisin dan juga ini obat antiinflamasi non steroid. Nah, jadi ya kita harus juga mempertimbangkan banyak hal sebelum melakukan tata laksana terhadap pasien. Itu ya. Jadi misalkan nih seseorang itu dia sudah parah begitu ya, misalkan sudah terbentuk topi, otomatis ya mau tidak mau, otomatis ya memang harus dilakukan surgery atau pembedahan untuk mengangkat si kadar penumpukan asam urat atau monosodium urat dalam sendinya. Misalkan memang sudah tidak memungkinkan lagi diberikan obat-obatan gitu. Oke, selanjutnya ini adalah pengelolaannya dari hiperurisemia pasien GOUT. Jadi seorang yang ini ya, seorang yang mengalami gout arthritis, kita cek kadar asam uratnya, bila misalkan di atas 6 mg per desiliter, maka ya kita edukasi dulu tentang penyakit goutnya. Misalnya kita edukasi, kita kasih tahu seperti apa, lalu kita berikan ini modifikasi gaya hidup, screening penyakit komorbid dan juga evaluasi obat yang dapat menyebabkan hiperuremia. Lalu kita mulai terapi pencegahan. Dengan terapi penurunan kadar asam urat, misalnya dengan menggunakan obat-obatan, misalnya alloprinolnya, misalnya 100 mg dititrasi perlahan hingga dosisnya maksimum. Nih pada tabel ini bisa teman-teman baca sendiri. Kalau misalkan nanti targetnya tercapai, maka ya lanjutkan sampai si pasien ini sembuh. Tapi kalau misalnya tidak, maka bisa memakai febuxostat atau urikosurik. Misalkan targetnya nanti tercapai, maka ya lanjutkan, misalkan tidak, ya pertimbangkan kombinasi penghambat santin oksidase dengan urikosurik. Jadi di modified gitu, digabungkan gitu. Nanti bisa teman-teman belajar sendiri ya di bukunya. Nah, ini untuk rekomendasi diet dari pasien GOUT. Jadi ya memang mau tidak mau seorang yang mengalami gout arthritis itu memang harus mengendalikan dietnya, karena ya purin itu juga bisa dihasilkan dari intake makanan. Jadi ada diet yang harus dihindari, ada yang dikurangi dan juga yang dianjurkan untuk membantu kesehatan tubuhnya. Jadi misalnya diet yang dihindari, misalnya nih makanan yang tinggi purin, karena memang di sana makanan-makanan yang tinggi purin itu otomatis nanti ketika dikatabolisme juga akan menghasilkan asam urat. Jadi sama aja misalkan diobatin tapi si pasien ini tetap makan makanan yang tinggi purin gitu. Jadi ya sama aja obatnya ya kerja-kerja aja tapi ya hanya kerja keras aja gitu. Cuman tidak akan mendapatkan hasil. Jadi harus memang benar-benar dihindari seperti jeroan, hati, empela gitu ya. Lalu diet yang dikurangi daging sapi karena memang juga sama banyak mengandung intisal, domba, babi, pokoknya daging-dagingan, seafood itu coba untuk dikurangi gitu, jangan terlalu banyak. Dan yang wajib dihindari memang ya ini makanan tinggi purin seperti jeroan, lalu sirup jagung, soda, minuman makanan yang dia banyak itu ya mengandung manis, mengandung gula, karena memang
nanti juga ujung-ujungnya kan ketika banyak makanan yang mengandung gula nanti akan menghasilkan banyak ATP. ATP juga nanti akan dipecah menjadi ya ujung-ujungnya di katabolisme lagi menjadi AMP. Nanti akhirnya juga akan menjadi asam urat begitu ketika berlebihan. Dan juga di sini diet yang dikurangi juga jus dari buah yang manis, gula dapur, terus minuman dan makanan yang berpemanis, minuman beralkohol itu juga dikurangi. Nah, sedangkan yang dianjurkan misalnya produk susu yang rendah atau tanpa lemak, lalu sayur-sayuran itu nanti akan lebih membantu dan juga otomatis untuk mempermudah proses ekskresi dari si asam urat, seseorang yang mengalami GOUT ini atau hiperuremia dianjurkan untuk banyak minum air putih untuk mempermudah proses ekskresi dari asam urat itu sendiri. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk banyak orang dan juga bisa memberikan pengetahuan. Kita bisa belajar bersama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau mungkin ada salah kata, salah konsep, salah salah apa saja misalkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga manusia tidak luput dari salah. Dan kalau misalkan teman-teman mau berdiskusi, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan juga kalau misalkan info ini bermanfaat, bisa di-share. Dan kalau kalian misalkan suka dan menunggu video-video selanjutnya, bisa di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.